Pemirsa menghadiri rapat musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrembang tahun 2024 pemerintah Provinsi Papua Barat. Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo berpesan, program yang ditetapkan di daerah harus sinergis dengan program yang ada di pusat. 29 April 2024, pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar Musrembang yang membahas rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045. Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2025 dan Otonomi Khusus Provinsi tahun 2024. Musrembang yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo bersama beberapa pimpinan dari kementerian, penjabat Gubernur Papua Barat Alibaham Temong Mere, penjabat Sekda Papua Barat Yakob Fonataba, Ketua DPR Papua Barat Origenes Wonggor, Ketua MRP Papua Barat, Kapolda Papua Barat, Kabinda, Kajati Papua Barat, para bupati se-Papua Barat dan pimpinan OPD serta organisasi masyarakat lainnya. Dalam acara pembukaan diawali dengan laporan Ketua Kepala Bapeda dan C. Sangkek yang mengatakan kegiatan Musrembang tingkat provinsi kali ini diharapkan peran aktif dari para peserta Musrembang untuk penyempurnaan terhadap setiap rancangan rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045, Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2025 dan Otonomi Khusus Provinsi tahun 2024. Dimulai dengan forum OPD, forum DPR, kemudian Musrembang pra dengan kabupaten di seluruh Papua Barat. Dengan demikian, melalui pelaksanaan Musrembang Provinsi hari ini, diharapkan partisipasi aktif peserta sekalian guna memperoleh masukan penyempurnaan terhadap rancangan RPJPD Papua Barat tahun 2025-2045, RKPD Papua Barat tahun 2025, dan rencana anggaran pembangunan atau program atau RAP Otsus Kabupaten Kota dan Provinsi untuk tahun 2025. Penjabat Gubernur Papua Barat Alibaham Temong Mere dalam sambutannya mengatakan, ketika perencanaan bisa dibuat dengan baik maka 70% pelaksanaan itu bisa tercapai. Untuk itu perencanaan yang sudah berjalan dari tingkat kampung hingga saat ini berada di tingkat provinsi. Untuk itu perencanaan harus memenuhi persyaratan yang smart. Yang sudah sangat jelas kaitannya dengan bagaimana kita memanfaatkan otonomi daerah secara baik, baik yang bersifat otonomi dalam arti umum maupun juga otonomi dalam arti khusus. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan arahan Bapak Menteri, kalau kita mampu membuat perencanaan itu baik, maka 70% pelaksanaan itu sudah bisa tercapai. Tetapi kita kalau tidak mampu melaksanakan atau merumuskan perencanaan dengan baik, kita sudah merencanakan kegagalan 70%. Oleh karena itu perencanaan yang berproses mulai dari tingkat kampung, yang hari ini ada di tingkat provinsi, tentunya sudah melewati tingkat kabupaten dan kota. Kita di Provinsi Papua Barat tidak ada tentunya kota, maka 7 kabupaten. Kami berharap para bupati sudah melaksanakan Papua Beda ya, sudah melaksanakan Musrembang di tingkat kabupaten. Sehingga betul-betul memang yang kita bahas nanti di dalam forum ini adalah yang disebut dengan smart itu. Ya, orang-orang Bapeda pasti paham benar, orang perencanaan pasti paham benar apa yang disebut dengan smart. Spesifik, measurable, attainable, realistik, dan time bound. Ya, perencanaan itu harus memenuhi syarat itu. Spesifik, measurable, attainable, realistik, dan time bound. Itu disebut dengan smart. Walaupun kata smart itu sendiri itu mempunyai makna kecerdasan dan lain sebagainya, tetapi dalam perencanaan, dalam konteks target itu biasa menggunakan kata smart itu. Kami berharap dari Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dalam arahannya mengatakan, untuk saat ini pemerintah di daerah harus samakan persepsi untuk bisa melaksanakan program dengan baik agar tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai. Pribadi. Ya. Nah ini yang pernah yang saya alami, itu yang saya jelaskan supaya biar kita paham, sehingga ketika kita bicara Musrembang, mari kita sejalan pikiran gitu.
Jangan satu ke kanan, jangan satu ke kiri, kemudian tujuan besar yang ingin kita capai itu tidak terwujud. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya saya juga tidak merasa menggurui Bapak Ibu, saya lanjut saja. Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah kita bahas terkait dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang pertama adalah sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Kemudian yang kedua adalah kondisi pembangunan Provinsi Papua Barat. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan perencanaan pembangunan tahun 2025. Kenapa butuh kebijakan pembangunan tahun 2025? Penjabaran visi-visi hari ini, ya, contoh di Provinsi Papua Barat. Dalam acara tersebut juga di-launching aplikasi Si Penting dari Bapeda Provinsi dan aplikasi Si Pace dari DPMP TSP Provinsi Papua Barat. Acara pembukaan musrembang ditandai dengan penabuhan tifa oleh Wakil Menteri Dalam Negeri didampingi oleh Gubernur dan juga Forkopimda di Provinsi Papua Barat. Ari Armstrong, Biro Manokwari, CWM Channel. Berikutnya